Halo guys, kembali lagi di channel JM27. Kali ini saya akan merangkul alur film yang berjudul Dekal, berkisah tentang seorang perempuan bernama Jordan Tanner. Ia adalah seorang anggota polisi di Los Angeles. Sebagai anggota polisi, Jordan bertugas dalam divisi operator telepon gawat darurat yaitu 911. Pada suatu malam saat bertugas, Jordan mendapat telepon dari seorang gadis bernama Leah Templeton yang mengatakan ada seorang pria asing berusaha masuk ke dalam rumahnya. Dengan sigap, Jordan meminta Leah mengikuti instruksinya untuk menyelamatkan diri. Namun bukannya selamat, Leah justru tertangkap oleh pria asing tersebut dan ditemukan tewas setelah beberapa hari kemudian. Hal tersebut membuat Jordan kaget dan merasa bersalah. Beberapa bulan setelah kasus tewasnya Leah, kini Jordan kembali mendapat telepon dari seorang gadis yang mengatakan ia sedang dalam kondisi gawat darurat. Dirinya diculik dan disembunyikan di bagasi mobil. Hal itu membuat Jordan teringat dengan kejadian Leah beberapa bulan yang lalu. Tak ingin hal yang sama terulang lagi, Jordan langsung sigap untuk menolong gadis itu dari penculikan tersebut. Okay, it's okay. Okay, I see that. I got all your information. Awal kisah dimulai dengan Jordan yang sedang menerima panggilan-panggilan darurat dari manusia-manusia yang ada di alam semesta ini. Chris! 911, where's your... Tak lama kemudian datanglah pacar Jordan yaitu Philip. Di sini tanpa rasa malu, Philip langsung mentransfer jigongnya. Setelah itu mereka semua mulai menggibah tentang pemenang togel yang berhasil merumus angkanya dan hoki. Tadi malam aku bermimpi dan sebentar nanti akan kupasang nomornya. Setelah puas menggibah tentang pemenang togel, Jordan dan sang pujaan hati kembali baku bucin di atas loteng. Di sini Jordan mengajak sang pacar untuk datang ke kosannya nanti malam setelah selesai bertugas. Sang pacar yang sudah berakhir level maksimal tanpa bacot, ia pun mau. Setelah puas baku bucin dengan sang pacar, Jordan kembali bekerja. Baku bucin terus, nanti Hamidun baru tahu rasa. 245. 911, focus, my sweet, focus. Tak lama kemudian Jordan menerima panggilan dari seorang perempuan bernama Leah. Leah memberitahu Jordan bahwa ada seorang pria asing yang sedang berusaha masuk ke dalam rumahnya dan dia sendirian. Di sini Jordan yang sudah mengetahui lokasi rumah langsung menyuruh para skuad Sambo untuk segera meluncur ke sana. Adam 13, show us handling and bang. Yeah, Leah Templeton. Saat Leah memberitahu Jordan bahwa pria tersebut sudah masuk ke dalam, dengan sigap Jordan meminta Leah mengikuti instruksinya untuk menyelamatkan diri. Leah disuruh pergi ke kamar dan membuka jendelanya lalu bersembunyi di bawah kasur. Stay on the line with me, sweetheart. Do not... Untung saja Leah berhasil sembunyi di bawah tempat tidur. Merasa sang pria sudah pergi, Leah kembali memberitahu Jordan bahwa keadaan sudah aman. Saat pria tersebut turun ke bawah, telepon Leah dan Jordan terputus. Jordan yang takut terjadi sesuatu kembali menelpon. Sayangnya suara HP Leah terdengar sampai ke bawah dan tiba-tiba Leah pun berhasil ditangkap. Di sini Jordan coba memberitahu kepada pria Mokondo untuk tidak menyakiti Leah karena sebentar lagi para Sambo akan tiba. Pria Mokondo yang tahu kecepatan para Sambo sangatlah slow-mo mengatakan bodoh amat. It's already done. Hal tersebut membuat Jordan panik dan ketakutan. Di saat bersamaan sang atasan menghampirinya dan meminta Jordan untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Jordan yang takut gajinya dipotong tidak mau memberitahukan yang sebenarnya dan mengatakan bahwa ia hanya tidak fokus saja lalu pergi. Yeah, man, I don't know. Beberapa hari kemudian saat kembali bekerja, Jordan melihat berita tentang kematian Leah. Hal tersebut membuat Jordan merasa bersalah. 6 bulan kemudian terlihat 2 orang wanita glowing yang baru selesai belanja di mall. Di sini mereka menggibah tentang sugar daddy yang baru saja mentransfer uang jajan mereka. Kui daftar micet yuk. Neraka jahanam itu nyata, bestie. And it's just, you're not. Your abs on. Ugh, he's sorry, maintenance.
Saat sudah kelaparan brutal, mereka berdua memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Sementara itu Jordan yang masih trauma memutuskan untuk beralih profesi menjadi pelatih bagi para polisi yang akan bertugas menjadi operator 911. Days in Christmas, it's generally very slow. It's Friday night. Setelah selesai menjelaskan dan memberitahu apa saja yang akan mereka kerjakan, saatnya Jordan membawa mereka untuk ke ruangan para anggota operator 911 yang sedang beroperasi. After those calls, that's gonna be someone homicides, gang, worker bees. Kembali ke dua wanita glowing yang sedang makan. Di sini terlihat dari kejauhan ada yang memantau mereka berdua. Salah satu wanita glowing terlihat meninggalkan temannya karena ia harus pergi menjemput sang adik di sekolah. Sang bestie yang terburu-buru pergi lupa dengan HP jadulnya. That was really good. Ketika wanita glowing pergi ke basement, di sini ia mendapat telepon dari ibunya saat sedang asik berjalan. Tiba-tiba Okay, love you too. Bye. Broken. wanita tersebut diculik oleh pria Mokondo Dakjal. Saat wanita glowing kembali tersadar, ia panik dan sangat ketakutan. Di sini HP sang besti berbunyi. Tak ingin mengangkat telepon dari pacar sang besti, ia pun menelpon 911. Terlihat salah satu seorang operator yang mengangkat telepon dari wanita tersebut kebingungan saat bersamaan Jordan mendekat dan mencoba memastikan apa yang terjadi. Okay, well, where is the vehicle? There's no location. Di sini lokasi dari wanita yang menelpon tidak bisa dilacak dikarenakan HP jadul bestinya yang tidak menggunakan chip. Jordan kemudian menyuruh untuk menanyakan nama wanita tersebut. Okay. Saat rekan kerjanya panik dan kebingungan, Jordan mengambil alih untuk menggantikan rekannya. Jordan yang masih teringat kejadian kemarin panik dan tidak fokus. Saat bersamaan atasannya datang, lalu menenangkan Jordan dan menyuruh fokus agar bisa menyelamatkan wanita glowing yang bernama Casey. I can promise you this, sweetheart. Saat sudah kembali tenang, Jordan mulai menanyakan informasi saat pertama kali Casey diculik, juga data-data Casey. Lalu menanyakan ciri-ciri pelaku yang menculik Casey. Ciri-ciri pria jahanam yaitu berkulit putih, berpakaian normal, memakai topi juga kacamata berwarna hitam, umurnya sekitar 30 tahun, dan mengendarai mobil berwarna merah tua yang memiliki 4 pintu. Setelah mendapat informasi tersebut, Jordan menyuruh para anggota Sambo untuk segera mendatangi lokasi awal saat Casey diculik. Di sini tim Sambo dikerahkan. Units kidnapped in progress. Email. Down 16 en route, code 3. Setelah itu Jordan kembali menyuruh Casey untuk membuka lampu sen belakang mobil agar mengeluarkan tangannya. Saat Casey berhasil, sayangnya tidak ada pengendara lain yang melihat tangan Casey. Let me know when you've done. Anything? Jordan yang tak ingin Casey putus asa menyuruh Casey untuk melihat apa saja yang ada di bagasi mobil tersebut. Di sini Casey melihat cat dinding. Jordan kemudian menyuruh Casey untuk menumpahkan cairan cat lewat lubang mobil agar para Sambo bisa melihat dari atas helikopter. Sayangnya cat tersebut tidak bisa dilihat dari atas sana. Male, 30s in a four-door paint along northbound Fernando. Hal itu malah membuat seorang pria melihatnya dan memberitahukan kepada pria Mokondo. Jangan asik nge-TikTok bro, chat lu tak tumpah tuh. Pria Mokondo yang mengetahui hal itu terlihat emosi jiwa dan langsung melarikan mobil sekencang-kencangnya. Kemudian memberhentikan mobil di jalan yang sepi, lalu membuka bagasi mobil dan mengancam Casey. Saat ingin membius Casey lagi, datanglah pria yang tadi memberitahu chatnya tumpah. Di sini pria psikopat berpura-pura mengatakan bahwa ia hanya ingin menutup chatnya agar tidak tumpah. Ketika ingin pergi, pria Gomoy merasa aneh dan mencurigai pria psikopat tersebut. Ketika ingin menelpon 911, tiba-tiba
Pria tersebut akhirnya tewas di tangan sang psikopat Dajjal. Hal ini membuat sang psikopat marah kepada Casey dan menyalahkan Casey tak ingin dirinya ditangkap Sambo. Pria psikopat membuka bajunya kemudian menggantikan mobilnya dengan mobil pria Gemo yang telah ia bunuh. Sementara itu, para Sambo berhasil menemukan mobil pria psikopat dan segera mengevakuasi tempat kejadian. Get an SID unit here now. Not broken glass. Di sini para Sambo yang slow akhirnya menemukan sidik jari pria psikopat di bekas pecahan botol cap tikus yang ia minum. Agent, I want this. Para Sambo yang berhasil mengetahui identitas pria psikopat dengan segera meluncur ke kediaman sang psikopat. Setibanya di sana, mereka hanya menemukan sang istri dan juga anaknya. Di sini sang istri tidak mau memberitahu tempat persembunyian suami jahanamnya. Hal itu membuat salah satu Sambo emosi jiwa dan memberitahu bahwa Michael suaminya adalah seorang psikopat Mokondo. You're not gonna want to hear this in front of you. This is Foster's office. Di sisi lain terlihat Michael yang akan menurunkan Casey dari mobil. Di sini akhirnya Michael menemukan HP di saku Casey. Hal ini membuat Michael sangat marah dan langsung berbicara dengan Jordan. Jordan yang sudah mengetahui identitas Michael mengancam Michael dan menyuruh Michael untuk melepaskan Casey. Namun Michael yang sudah memiliki jiwa psikopat level maksimal tidak peduli dan malah berkata, "Bodoh amat." Is the same man. Jordan is the same man. Suara tersebut membuat Jordan kembali teringat dengan kejadian Leah yang mana pembunuhnya orang yang sama dan itu adalah Michael, laki-laki tanah jahanam. You have no. You don't want that. Para Sambo yang tidak berhasil mendapatkan keberadaan Michael terlihat kewalahan dan akhirnya seluruh tim Sambo dikerahkan untuk mencari Michael. Saat masuk ke rumah lama Michael, sayangnya mereka tidak menemukan apa-apa dan petunjuk mengenai Michael. It's empty. Anything he figured out we were on told me he never. Hal ini membuat Jordan semakin kena mental karena takut Casey akan dibunuh. Sang atasan yang melihat keadaan Jordan menyuruh Jordan untuk pulang ke rumah dan beristirahat. So, and he would have disconnected. We had a trace going. Sementara itu terlihat Casey sudah dibawa ke tempat yang mana Michael akan melakukan ritualnya. Saat ingin melakukan aksinya, tiba-tiba Casey pun melarikan diri. Sayangnya pintu yang ada di sana semuanya dikunci dan Casey pun berhasil ditangkap kembali. Kembali ke Jordan. Di sini Jordan yang tak ingin terjadi sesuatu kepada Casey mencoba mendatangi rumah lama Michael untuk mencari petunjuk. Saat tiba di sana, rumah tersebut begitu sunyi. Ketika masuk ke dalam rumah, Jordan menemukan sebuah foto Michael bersama perempuan dengan rambu apinya yang membuat Jordan merasa curiga. Setelah puas Carlota dengan isi rumah Michael, Jordan mendengar suara-suara aneh dari halaman rumah Michael. Jordan yang mempunyai gurumi dengan keadaan sekitar berjalan lebih jauh lagi, dan di sini Jordan menemukan HP Casey sudah hampir terkubur dengan tanah. Juga menemukan sebuah jalan masuk ke rumah di dalam tanah. Ketika ingin menelpon pacarnya, juga tim Sambo, sialnya HP Jordan jatuh ke bawah. Mau tidak mau, Jordan menguatkan mentalnya dan segera turun ke sana. Ketika sampai di bawah, jaringan telepon hilang dan Jordan pun mendengar sekilas suara teriakan dari dalam tempat tersebut. Saat mulai melusuri ke dalam, Jordan melihat Michael psikopat jahanam. Jordan takut dirinya ditangkap Michael, bersembunyi, dan akhirnya Jordan masuk ke ruangan yang cukup menakutkan. Disinilah Jordan menyaksikan tingkah Michael yang sangat-sangat aneh dan mengerikan. Jadi guys, Michael menculik para wanita dengan rambut api untuk mengambil rambut wanita-wanita tersebut karena teringat sang kekasih yang sudah lama meninggoy.
Selesai dengan semua itu, Michael kembali melakukan aksinya dengan mulai mengelupaskan kulit kepala Casey. Saat sedang merobek kulit kepala Casey, tiba-tiba Jordan berhasil membuat Michael pingsan. Ketika ingin membebaskan Casey, Michael kembali sadar dan menyerang Jordan. Di sini terjadilah adu mekanik antara Jordan dan Michael. Saat Jordan lengah dan hampir meninggoy, tiba-tiba Casey yang terbebas menolong Jordan. Mereka berdua pun lari dan dikejar Michael psikopat. Setelah berhasil menumbangkan psikopat Mokondo, Jordan dan Casey memilih untuk tidak menyerahkan Michael ke pihak Sambo. Hal yang mereka lakukan adalah mengikat Michael di kursi, lalu mengurungnya di bawah tanah hingga ia membusuk di sana, lalu meninggalkannya. Disappeared. Film pun tamat. Bagaimana, Polote sekali bukan? Oke guys, sekian dari film Polote tersebut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.